Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Ibu Dr. Nenan Julir, LC.MAG, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Fikih Kontemporer Hukum Keluarga Islam 5C. Perkenalkan, nama saya Maisyah Risti. Di sini saya akan membacakan makalah dari kelompok kami yang berjudul Aborsi. Materi yang pertama, apa itu pengertian aborsi? Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu abortion, yang berasal dari bahasa Latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran. Secara bahasa disebut juga lahirnya janin karena dipaksa atau dengan sendirinya sebelum waktunya. Sedangkan makna gugurnya kandungan menurut ahli fikih tidak keluar dari makna bahasa. Diungkapkan dengan istilah menjatuhkan atau isqat, membuang atau tahra, melempar atau ilqa, dan melahirkan dalam keadaan mati atau imlas. Sementara dalam bahasa Indonesia sendiri, makna aborsi menunjukkan suatu pengertian pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat dari 1000 gram. Dalam pengertian lain yang dapat dilihat dari Kamus Besar Bahasa Indonesia, aborsi adalah terpancarnya embrio yang tidak mungkin lagi hidup sebelum habis bulan keempat dari kehamilan, atau aborsi bisa didefinisikan pengguguran janin atau embrio setelah melebihi masa 2 bulan kehamilan. Kemudian macam-macam aborsi. Aborsi yang pertama yaitu aborsi spontan, pengguguran tidak sengaja dan terjadi tanpa tindakan apapun. Kemudian aborsi buatan, yaitu pengguguran yang terjadi sebagai akibat dari suatu tindakan. Di sini tangan manusia nampak jelas. Aborsi dalam bentuk kedua ini dapat dibedakan dalam dua macam. Yang pertama, aborsi artificialis therapicus, kemudian aborsi provocatus criminalis. Kemudian dasar-dasar hukum aborsi di Indonesia. Yang pertama, aborsi menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dalam pandangan hukum pidana di Indonesia, tindakan aborsi tidak selalu merupakan perbuatan jahat atau merupakan tindak pidana. Hanya aborsi provocatus criminalis saja yang dikategorikan sebagai suatu perbuatan tindak pidana. Adapun aborsi yang lainnya, terutama yang bersifat spontan medikalis, bukan merupakan suatu tindakan pidana. Kemudian yang kedua, aborsi menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009, baik yang sesuai dengan standar operasional medis maupun yang tidak. Sebelum keluarnya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan, ketentuan mengenai aborsi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992, di mana dalam ketentuan Undang-Undang Kesehatan memuat tentang aborsi yang dilakukan atas indikasi kedaruratan medis yang mengancam nyawa ibu dan bayi lahir cacat sehingga sulit hidup di luar kandungan. Kemudian tindakan aborsi menurut hukum Islam. Perdebatan ahli fikih mengenai aborsi dalam berbagai literatur klasik berkisar hanya pada sebelum terjadinya penyawaan atau qabla nafkah al-ruh. Maksudnya adalah kehamilan sebelum adanya peniupan ruh dalam janin karena kehamilan sesuai penyawaan ba'da nafkah ar-ruh. Semua mengancam kehidupan nyawa ibunya, sehingga dalam hal ini permasalahan yang terjadi peniupan ruh. Para ulama dari 4 mazhab mempunyai pendapat yang beragam. Ada yang membolehkan hingga mengharamkan mutlak. Kontroversi yang terjadi bisa di kalangan antara mazhab di dalam mazhab itu sendiri. Yang pertama, mazhab Hanafi, mazhab Hanbali, mazhab Syafi'i, dan mazhab Maliki. Sekian penyampaian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.